Annyeonghaseyo Yorobun, kembali lagi bersama saya Pepeng, Mas Drakor entusias tentunya di podcast Mas Drakor. Ini adalah podcast yang cukup lama terbengkalai ya Yorobun. Bukan maksud hati tidak mau serius ngonten podcast, tapi sebenarnya saya udah beberapa kali mencoba take podcast tapi ada aja halangannya. Waktu dulu sempat mau take podcast terus banyak kesibukan jadi harus benar-benar ngelarin kesibukan itu dulu. Terus kapan hari saya sempet bikin podcast, konsepnya tuh kayak gini, podcast cuma saya kombinasikan dengan live. Jadi waktu itu saya juga live di TikTok. Jadi kepinginnya sih bikin konsep podcast interaktif ya Yorobun. Jadi saya juga take podcast sembari saya merespon komentar dari teman-teman yang lagi live di TikTok saya di @pep3ng. Jadi saya kepinginnya sih kayak ada interaksi gitu loh. Jadi kayak sebuah value khusus buat teman-teman saya yang nonton live waktu itu, jadi kayak menjadi para pendengar pertama dari podcast saya. Sudah saya take sekitar berapa menit waktu itu? 40 menit, hampir sejam. Sudah jadi podcastnya, tiba-tiba terdelete. Memang dasar saya agak-agak. Jadi waktu itu sudah saya take pakai TikTok nih. Kan pakai TikTok kan jadi nggak saya take dua kayak gini. Jadi ini saya nggak live di TikTok sih. Jadi nggak saya take di handycam kayak gini. Jadi langsung live dari TikTok. Dan rencananya hasil live-nya tuh saya download, terus saya upload di YouTube. Awalnya kayak gitu. Sudah jadi hampir sejam ke-download. Habis itu saya pikir, oh sudah di-download di internal nih, saya hapuslah datanya yang di TikTok. Ternyata kehapus juga dong. Berarti itu juga pelajaran bagi saya bahwa harus hati-hati lagi ya. Semuanya harus di-backup dulu, di-upload dulu, diedit dulu, dipindah dulu filenya, baru diberesin nih yang di TikToknya biar aman gitu ya. Nah, ini malam hari teman-teman di jam 9.42, cukup malam. Sebenarnya saya kepingin take podcast ini kemarin waktu sekitar hari Rabu kalau nggak hari Kamis. Waktu itu saya nggak bisa tidur. Saya udah nggak bisa tidur hampir jam berapa itu? Hampir jam 1:30, jam 1:30, 2 pagi lah. Pokok pagi banget. Saya pengen take podcast ini, tapi kok ya serem juga ya. Jadi sebenarnya saya mau ngobrolin tentang drakor yang baru aja kelar saya tonton, yaitu Ghost Doctor. Yaitu drakor medikal yang menceritakan tentang dua sosok dokter, yaitu Cha Yong-min dan juga Go Sung-tak. Jadi Cha Yong-min ini adalah dokter hebat banget, jago banget. Dia skillnya kayaknya dewa banget lah, keren banget. Dan yang waktu di drama ini, dia itu koma karena kecelakaan yang disengaja diakibatkan oleh orang-orang yang ada masalah nih sama dia, ingin menjebak dia, terus dia kecelakaan dan koma menjadi hantu koma, yaitu koma ghost. Nah, di samping sosok Yeong-min itu ada juga sosok dokter baru, anak magang, dokter residen, yaitu Go Sung-tak, owner dari rumah sakit, calon penerus tahta rumah sakit itu yang juga disuruh jadi dokter oleh kakeknya, tapi kelakuannya agak selengean. Dan kebetulan Go Sung-tak ini punya skill ngelihat setan. Jadi kombinasi antara dokter hantu dan juga dokter yang nggak bisa apa-apa. Jadi Go Sung-tak ini jenius, cuma dia ada masalah dalam hal praktek. Jadi dia ada trauma gitu. Jadi dia nggak bisa melakukan praktik sebagai dokter kayak menjahit, mengoperasi dan lain-lain. Tapi untuk teori dia jago banget. Nah, akhirnya kemampuan Cha Yong-min dengan kemampuan jeniusnya Go Sung-tak ini bersatu dan mereka menyelamatkan banyak nyawa. Dan kemarin sudah tamat di episode 16, bagus banget, worth it banget. Dan sekarang saya jadi hampa ini mau nonton apa selanjutnya karena Ghost Doctor ini sudah tamat gitu. Tapi saya ingin menyoroti bukan dari drakornya ya teman-teman. Mungkin ada satu momen nanti saya mau cerita tentang drakor ini. Jadi saya cuma bahas sekilas saja tadi. Saya lebih ngebahas tentang fenomena Ghost Doctor ini di kehidupan nyata gitu. Jadi pertama, fenomena yang saya dapatkan dari drama ini adalah, jadi poin penting dari drama ini adalah dokter itu benar-benar harus mengutamakan pasien, mengutamakan kesehatan pasien, keselamatan pasien, dan lain-lain, apapun itu kondisinya. Dalam drama ini dicontohkan Cha Yong-min nih. Cha Yong-min ini udah koma. Dia menjadi hantu koma yang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saking tanggung jawabnya, saking inginnya dia menyelamatkan pasien, dia rela harus masuk ke tubuhnya Go Sung-tak, merasuki Go Sung-tak untuk menyelamatkan banyak pasien, entah itu mengoperasi ataupun apapun itu. Jadi walaupun dia kondisinya udah nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya, tapi dia masih punya semangat untuk menyelamatkan pasien. Itu yang selalu ditekankan di drama ini. Dan di mendekati akhir-akhir drama juga dijelaskan bagaimana Go Sung-tak yang traumanya setengah mati dalam hal praktek kedokteran, entah itu operasi dan lain-lain, itu melawan rasa takutnya sendiri untuk menyelamatkan pasien.
Bahkan salah satu hantu di drama ini yaitu Tess, atau siapa nama hantu ini sebenarnya, Profesor Oh ya, yang diperankan oleh Sun Dong Il, yang di situ dia berperan sebagai kakeknya dari Oh Crystal yang diperankan oleh Naan Aping. Jadi dia udah mati nih, dia udah meninggal, dan dia meninggal itu karena kecapean. Teman-teman, dia itu kecapean, jadi saking seringnya mengoperasi, baru kelar ngoperasi, belum istirahat, ngoperasi sana lagi, baru kelar ngoperasi sana lagi, karena kebetulan waktu itu banyak-banyak harus dioperasi, dan dia adalah salah satu profesor yang sangat berbakat di rumah sakit itu. Jadi dia harus ngoperasi dengan usia yang sudah tua, dan kondisinya waktu itu tidak fit, akhirnya dia meninggal setelah kelar mengoperasi. Dia merelakan nyawanya untuk menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan pasien-pasiennya. Bentuk tanggung jawab dokter yang kebetulan diwujudkan dalam Sumpah Hippocrates kalau tidak salah ya teman-teman, sumpah dari para dokter. Dan di film ini juga, di drama ini juga dijelaskan bahwa Tess alias hantu ini dulunya kan dikira oleh Cha Yong-min dari kependekan dari Socrates, padahal dia adalah kependekan dari Hippocrates. Sebenarnya adalah sindiran bahwa dokter sebagai janjinya itu mengutapkan pasien di atas apapun gitu. Dan dalam kejadian itu juga ada beberapa dokter, yaitu Profesor Bantesik, yaitu salah satu profesor yang juniornya dari Profesor Tess atau Profesor O, yang sempat melakukan blunder waktu mengoperasi kan. Jadi dia sudah kelar operasi nih, sebenarnya nggak salah-salah banget, dia udah kelar operasi tapi keburu-buru untuk keluar dari ruangan operasi karena dia mendapatkan telepon karena putrinya sakit. Jadi akibatnya ketika dia meninggalkan ruang operasi, pasiennya ternyata mengalami pemburukan kondisi. Akhirnya dicobalah diselamatkan oleh Profesor Cha Yong-min, dan akhirnya nggak ketolong nih. Akhirnya dia jadi koma dan menjadi salah satu hantu koma, yaitu bapak-bapak yang agak gemuk, yang dia punya jualan apa gitu lupa. Jadi salah satu hantu koma yang tidak bisa diselamatkan di drama ini. Jadi yang ingin saya soroti adalah fenomena ketekunan dokter yang ditunjukkan melalui drama ini membuat saya menjadi sangat-sangat respect dengan para tenaga kesehatan, para dokter khususnya yang saat ini di era COVID-19 ya harus menghadapi dua hal gitu loh. Harus sehat, harus terhindar dari virus, dan juga harus tetap menyelamatkan pasien. Kondisinya sangat tidak ideal saat ini. Saya sangat meyakini sangat tidak ideal. Susah sekali, sulit sekali gitu loh. Kita harus gini loh, rumah sakit itu kan tempatnya banyak penyakit, banyak virus, dan mungkin orang sakit di situ, orang kena COVID bisa ke situ. Jadi dokter sekarang itu kayak tenaga kesehatan, dokter, perawat, anything, itu harus menghadapi dua hal sekaligus, mencoba menyelamatkan orang dan juga bertahan hidup dari gempuran virus COVID-19. Saya sangat menghargai, saya sangat respect, sangat salut. Itu bukan hal mudah, itu sangat-sangat susah. Wong saya pakai masker aja susah bernafas. Ini para dokter kan biasanya pakai masker, pakai pakai hazmat, pakai pelindung, pokoknya banyak hal lah. Pokoknya itu kan nggak nyaman dan susah banget gitu loh. Dan itu membuat saya sangat-sangat respect itu. Cuma karena saya sering nonton beberapa kali saya nonton drama medis, yaitu Hospital Playlist dan juga kemarin nonton Ghost Doctor. Saya sempat agak mengiri gitu lah, agak iri dengan beberapa dokter yang ada di drama ini, walaupun itu hanyalah settingan ataupun hanya acting, tapi saya kayak kepingin gitu loh para dokter ini ada di dunia nyata gitu. Salah satunya adalah dokter Andrea dari Hospital Playlist, yang kebetulan spesialisnya adalah dokter bedah anak kalau nggak salah di situ, dan dokter spesialis anak juga gitu. Saya sangat iri, kenapa? Karena cara dokter Andrea menangani pasien, khususnya pasien anak, itu sangat-sangat luwes. Saya sama istri itu sering ketika nonton Hospital Playlist kayak kepikiran gitu loh. Kenapa sih Andrea nggak ada ya di Indonesia? Ada nggak sih versi Andrea di dokter-dokter Indonesia? Saya kepingin tahu gitu loh, ada nggak sih? Soalnya gini, saya sekarang sudah punya anak, satu orang anak, cowok, aktif banget. Dan kebetulan ya gimana ya, semua anak pasti, siapapun lah, bukan anak juga, orang dewasa pasti pernah mengalami sakit, mengalami ya entah kena flu, entah demam, atau apapun lah. Pasti pernah sakit gitu. Ini sempat saya bahas di story saya kapan hari, sempat saya tweet juga. Kalau buat teman-teman yang kebetulan nonton ini dan juga follower saya di Instagram ataupun Twitter, saya sempat mengalami pengalaman nggak enak dengan salah satu dokter spesialis anak di kota saya gitu. Jadi waktu itu anak saya nggak sakit gimana sih ya. Jadi kebetulan anak saya itu tiba-tiba itu kayak flu. Bukan flu yang batuk atau apa, cuma beler aja hidungnya, kayak keluar ingus gitu. Tapi dia masih aktif, tidak demam, happy aja gitu. Cuma ada satu problem, yaitu dia tidak mau makan. Mau sih, tapi picky, sangat-sangat picky. Susah banget untuk disuapin gitu ya.
Biasanya sih nggak sesusah itu, dia bahkan makan itu sehari 3 kali, makanannya juga anything dia juga mau, nyemil juga mau, apapun dia makan lah, maksudnya bukan apapun dia mau, kayak makanan kita suguhkan dia mau gitu loh. Saya sama istri sih masih santai nih, karena beberapa kali kejadian anak saya juga mengalami momen dia nggak mau makan. Biasanya itu karena pertama tumbuh gigi nih, terus atau lagi flu, karena flu kan dia nggak terlalu menikmati rasa makanannya, atau karena sariawan, karena kebetulan saya dan istri itu adalah gampang sariawan, jadi kayaknya nurun nih, karena kami nggak tahu ya bisa diturun apa nggak, jadi gampang banget anak saya itu sariawan ataupun kayak sakit tenggorokan gitu, tapi seringnya sariawan sih, jadi seringnya sariawan di bibir, di kayak di pipi gitu kan. Nah, waktu itu kejadiannya udah seminggu anak saya tuh nggak mau makan, bukan nggak mau makan sama sekali ya, kayak susah banget. Bahkan ada momen itu disuap itu kejar-kejaran, dia bener-bener nggak mau buka mulut. Kenapa nih tumben-tumbenan? Biasanya sih nggak selama ini. Kalau sariawan itu kayak kita doping pakai buah-buahan, entah kayak ditambahin vitamin C, dan juga kayak pakai larutan penyegar gitu kan, yang botolan yang warnanya bening yang rasanya kayak air, itu kan ada buat anak kecil, ada takarannya. Kita coba itu, kok masih nggak ngefek, kok dia masih nggak mau makan, kenapa nih? Dan dicek di mulutnya itu nggak ada sariawannya. Wah, kenapa? Udah bingung nih sebagai orang tua. Saya sih masih santai, tapi saya juga kepikiran karena susah makan nih, agak susah, soalnya takutnya nanti pertumbuhannya terganggu, berat badannya turun dan lain-lain. Akhirnya istri kayak, udahlah dibawa ke dokter anak aja deh. Oke, kita bawa ke dokter anak, dan ternyata kondisinya, saya sebenarnya udah nggak srek untuk meriksa di situ, karena kebetulan nggak tahu sih, kayak nggak srek aja. Tapi ya udahlah, kita berangkat. Dan waktu kita daftar, saya kan sama istri daftarin tuh di rumah sakit tersebut. Anak saya pernah periksa di situ nih, tapi dapat dokter yang enak, dokter cowok. Saya lupa namanya sama istri. Tapi waktu itu kita nggak tahu nih jadwal, ya udahlah datang aja dulu agar anak kita diperiksa. Dan waktu dicek, waduh, kok dokter cewek? Bukan kami diskriminatif, enggak. Karena kebetulan aja waktu sejak istri saya hamil dan saya punya anak sama istri saya itu, ketika berhadapan dengan dokter cewek, seringnya tidak cocok ya. Bukan ya, kebetulan aja nggak cocok. Karena mungkin treatmentnya beda gitulah. Dan waduh, kok dokter cewek? Istrinya udah ketir bilang ke saya kan, "Bah, ini kok kok cewek, dokternya gimana nih?" Ya udahlah, nggak apa-apa, jangan sudon dulu, kita coba. Aduh, ternyata hasil yang kita dapatkan tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi waktu itu udah blunder dari awal itu ketika anak saya masuk nih. Itu diperiksa, kayak ada perawat dari kayak kuliahan yang lagi magang gitu kan, kayak residen gitu, bidan yang magang, diperiksa nih. Itu anak saya udah cranky. Soalnya dia kan lagi gak enak badan nih. Dipaksa ditimbang. Padahal udah saya bilangin, "Mbak, ini tadi udah ditimbang sekitar 18 sampai 19 kilo lah, tapi coba ditimbang nggak apa-apa." Lah, waktu ditimbang anak saya itu megangin tangan saya. Dan di situ tertera sekitar 20 kilo. Saya bilang, "Mbak, ini kayaknya 20 kilo deh. Nggak apa-apa sih, kayak pegangan sedikit ini kayaknya nggak terlalu ngefek banget." Terus mbaknya masih ngotot, "Nggak bisa mas, kalau nggak bisa pak, kalau dipegangin nanti bobotnya beda." Ya udah deh, gimana enaknya? Saya tulis sementara 18 kilo. Oke, ditulis 18 kilo. Setelah itu anak saya dipaksa buat nimbang lagi. Itu udah cranky, udah nangis, udah diliatin banyak orang. Saya udah bilang, "Mbak, kemungkinan sih antara 18 sampai 20. Biasanya segitu." Tapi nggak percaya kan, akhirnya ditimbang dengan posisi saya gendong, dan ternyata bener bobotnya 20 kilo. Itu saya udah kesel, wah kok gini pelayanannya. Ya udahlah, santai-santai dulu, siapa tahu dokternya enak gitu. Setelah masuk, saya kebetulan anak saya itu cranky dan biasanya agak tenang kalau saya temenin. Jadi karena pandemi nih, yang boleh masuk cuma bapaknya atau ibunya doang milih. Hanya si istri saya bilang, "Kamu aja bah temenin anaknya, takutnya nanti cranky nggak ada yang bisa handle gitu." Ya udah, aku masuk sama anak saya. Di dalam disuruh ngerebain. Oke, biasanya kan emang gitu. Biasanya saya ada pengalaman sih ketemu sama dokter anak, biasanya kayak gini. Biasanya ditanyain dulu kayak smile, anaknya diajak santai dulu, diajak ngobrol, kayak ditanyain orang tuanya problemnya apa, itu nggak ditanyain. Langsung disuruh rebain aja pak. Oke, direbain. Terus habis itu cuma di stetoskop dadanya, terus disuruh ngebalikin badan, di stetoskop punggung, udah. Setelah itu disuruh keluar, diresepin. Saya kayak, what? Loh, saya padahal sebelum ini kayak di depan itu kan kayak ada asisten dokter nih. Istri saya udah curhat, masalahnya kan ditanyain pasti kan keluarnya apa, disebutin semua termasuk mulutnya, termasuk gininya, kondisi dia gak mau makan. Di dalam cuma di stetoskop depan sama belakang dibolak-balik. Ini mau ngemeriksa anak apa mau fotokopi, cuma bolak-balik gitu loh. Dan cuma diresepin. Kalau cuma diresepin gak butuh. Saya gak butuh. Soalnya apa? Tetangga saya juga nakes.
Dulu anak saya sakit juga diresepin, saya kalau cuma diresepin nggak butuh gitu loh. Akhirnya saya kesel banget pulang nggak diresepin nggak saya tebus. Saking emosinya, saya nggak pernah saya emosi itu, saya emosi banget. Terus istri ngomong, gimana kalau kita periksa nih di klinik yang udah langganan sama kita gitu. Jadi ada satu klinik yang memang nyaman banget buat anak kami. Tapi minusnya adalah tempatnya cukup jauh dari rumah, mungkin sekitar 40-50 menit perjalanan. Tapi yaudahlah, demi anak, malam-malam kita periksa karena ada dokternya tuh habis maghrib gitu. Dan ternyata di sana saya sama kayak treatmentnya sama kan, kayak pertama ditanyain keluhannya. Tapi agak enaknya adalah kami nggak nunggu lama, jadi langsung disuruh naik ke periksaan dokter. Saya udah ketar-ketir nih, wah jangan-jangan sama aja dokternya. Kebetulan dokternya cowok, namanya hampir sama kayak saya, namanya Muhammad Rizal. Gimana nih? Udah ketar-ketir kan? Ternyata waktu masuk, hal pertama ditanyakan dokter itu nggak langsung disuruh rebahan atau anything, ditanyain dulu ke orang tuanya. Gimana Pak, Ibu kondisinya anaknya? Sakit apa? Saya jelasin sama istri kayak curhat banget, banyak ngobrol. Oh, baru setelah oke, dokternya udah paham nih gambarannya, baru ayo kita periksa dulu gitu. Diperiksa di stetoskop. Itu pun anak saya waktu itu udah trauma nih karena paginya habis diperiksa dan nggak enak. Dia udah nangis-nangis. Dokternya santai banget. Saya udah panik, waduh istri saya sama istri, anak saya sama istri megangin anak saya tuh, wah susah setengah mati, soalnya kan cukup besar badannya kan, jadi wah meronta-ronta. Dokternya tenang, malah menenangkan kami, tenang, nggak usah panik bapak ibu, tenang, sabar, kita nggak diburu waktu kok. Terus anak saya dicoba dihibur, jadi stetoskop itu ada kayak gantungan beruang gitu, jadi coba dihibur, dibikin tenang, sampai akhirnya mau di stetoskop. Terus saya, wah enak banget nih dokter. Terus dicek mulutnya itu pelan-pelan, jadi harus dicek kayak dibuka mulutnya itu, dokternya pelan-pelan, nggak keburu-keburu. Oh, dicek satu, oh beneran Pak, ternyata ini yang bikin anaknya nggak mau makan, karena kelihatan di mulutnya ada radang tenggorokan, kalau orang Jawa bilangnya amandel, ada radang. Di awal tadi, di dokter yang pertama itu nggak diperiksa, setelah dokter kedua baru tahu kalau ada radang. Ya kan jelas sekarang permasalahannya, kenapa anak saya nggak mau makan. Terus sebagai orang tua yang ngetes, saya tes lagi nih. Jadi ada momen itu di waktu lagi dokternya ngeresepin gitu, kita lagi ngobrol sama dokternya, anak saya lari-lari kayak megangin teleponnya dokternya, terus nyoba megang laptop. Saya ngetes, beneran nggak sih dokter ini baik? Saya coba tes. Aduh, saya coba pura-pura negur anak saya, jangan, nggak boleh, nggak baik kayak gitu. Dokternya nggak marah, dokternya malah mengingatkan saya, nggak apa-apa Pak, mungkin anaknya penasaran, biarkan saja. Terus diajak ngobrol. Itu dokter spesialis anak yang saya harapkan. Itu adalah dokter yang mungkin para penonton Hospital Playlist harapkan. Karena kita sudah ke brainwash, sudah kayak standar kita jadi tinggi nih karena nonton aktingnya Andrea. Walaupun itu sekedar akting, siapa tahu memang banyak dokter seperti itu yang kualitasnya sangat bagus, yang sangat peduli dengan pasiennya, yang sangat menghargai pasiennya. Ya saya tahu banyak kesibukan, capek dan lain-lain, dan dengan COVID nggak nyaman. Tapi saya harap banget, toh buktinya ada dokter yang bisa seperti itu, tetap memperlakukan pasiennya sedemikian rupa. Karena terutama pasien anak-anak ya itu susah banget. Kalau dokternya uring-uringan, pasien anaknya makin uring-uringan, makin susah. Orang tua panik, dokter panik, semuanya panik kan, malah nggak kelar-kelar gitu loh. Dan satu lagi terkait ghost doctor. Ada beneran kejadian ghost doctor di Indonesia loh. Ini nggak tahu ya, ini entah jadi urban legend atau nggak tahu benar terjadi atau enggak. Karena ini adalah cerita dari mulut ke mulut. Jadi kebetulan saya dari Mojokerto, kota Mojokerto. Jadi di Mojokerto dulu ada satu rumah sakit yang sudah terbengkalai. Karena bukan gimana-gimana ya. Jadi rumah sakit ini dipindah nih, direlokasi di tempat baru. Nah rumah sakit ini terbengkalai. Jadi kayak dibiarin kosong gitu. Pernah ada kejadian, ini udah jadi, nggak tahu, banyak orang Mojokerto yang udah tahu kayaknya cerita ini, dan ini sempat diceritakan di TikTok istri saya yang spesialis horor, @suka es krim. Mungkin teman-teman kalau mau ngecek cerita fullnya di sana. Jadi ada kejadian malam hari, ada seseorang ibu-ibu yang mau melahirkan anaknya di rumah sakit. Tapi beliau ini dari kayak, kan kota Mojokerto ada kota, ada kabupaten. Orang ini kalau nggak salah dari kabupaten lain, kalau nggak gitu dari Jombang. Perjalanan ke Mojokerto, dan mereka nggak tahu kalau rumah sakit ini udah tutup, udah kosong gitu. Mereka tengah malam sampai situ, dan katanya di situ masih ada aktivitas. Jadi kayak rumah sakit biasa. Dan ibu itu ditolong persalinan di situ oleh, ya kita sebutnya makhluk gaib ya, hantu, jin dan sebagainya, untuk lahiran. Dan beliaunya ini nggak sadar kalau sedang ditolong oleh ghost doctor. Dia nggak sadar kalau dia lagi persalinan ini ditolong oleh ghost doctor. Dan mereka baru sadar setelah persalinan ini kan biasanya pulang nih, dan beberapa minggu biasanya kayak kontrol jahitan atau apa. Mereka datang ke rumah sakit ini tanya, loh
kok nggak ada pagi-pagi atau siang kalau nggak salah, loh kok nggak ada ya rumah sakitnya. Terus tanyalah ke kayak tukang becak sebelah, Pak ini rumah sakitnya kok kosong, saya kapan hari persalinan di sini kok masih bisa. Loh Bu, ini udah kosong berbulan-bulan, kok bisa ibu persalinan di sini. Akhirnya bingung dong, loh kok bisa. Terus yang nolong persalinan saya siapa? Gokil tuh ghost dokternya, Profesor Cha Yong-min ada di Mojokerto loh, gokil. Dan ada lagi kejadian berikutnya, jadi kayak ada orang kecelakaan nih, dilarikan ke rumah sakit itu, dan ya kayak ditolong juga di IGD, padahal udah nggak ada, rumah sakitnya udah berbulan-bulan lalu udah kosong, udah kayak kayak bangunan kosong gitu, dan dia ditolongin, kayak dijahit, dikasih pertolongan pertama. Tapi agak apes ya yang ini ya, jadi waktu dia sadar, dia melihat ini semuanya hantu, jadi kelihatan kayak wujudnya kayak gimana, lari dong. Jadi epic banget. Jadi kayak saya mikir gitu loh, hantu aja, kalau ini beneran kejadian ya, yang kejadian di Mojokerto, hantu aja masih peduli untuk menyelamatkan manusia dulu dalam kondisi terdesak, masih mempedulikan pasiennya dulu. Jadi kenapa manusia nggak bisa peduli satu sama lain?